teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 13, yaitu Controlling Access to File. Nah, apa aja sih materi-materi yang ada di bab 13 ini? Oke, materi yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Materi yang kedua yaitu User Group Order. Yang ketiga, Change Ownership. 4. Change Permission. 5. Execute Permission. 6. Review chmod. 7. chmod dengan angka. 8. Chown pada direktori bagian 1. Dan terlihat ya teman-teman bahwa jika suatu file dia ini tidak didahului dengan huruf D, namun jika didahului huruf D maka dia diketahui sebagai direktori. Seperti desktop ini di depannya ada huruf D. Oke. Ini ya, huruf D ini itu menandakan bahwa desktop ini adalah sebuah direktori. Kemudian, apa sih arti dari RWX ini? Jadi, R ini menunjukkan write, W itu menunjukkan write, dan X itu menunjukkan execute. Nah, apa sih maksud dari itu semua? Teman-teman bisa cek topologinya terlebih dahulu. Jika teman-teman memiliki akses write pada file, teman-teman akan bisa membuka atau open file tersebut. Kemudian write. Kemudian jika teman-teman memiliki akses write pada file, maka teman-teman akan dapat memodifikasi file tersebut. Lalu jika kalian mempunyai akses write pada direktori, maka kalian akan bisa meng-create atau juga menghapus isi dari direktori tersebut. Oke, yang terakhir, jika teman-teman memiliki akses execute pada sebuah file, maka kalian akan bisa merunning file tersebut. Lalu jika teman-teman memiliki akses execute pada direktori, maka teman-teman bisa cd atau membuka direktori tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu User Group Order. Oke, langsung saja kalian bisa buka terminal Debian-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ls-l untuk melihat keseluruhan detailnya. Oke, saya akan menjelaskan detailnya. Bisa kita perhatikan pada desktop ini. Nah, di sini dia terdapat dua nama yaitu Nesha. Nesha yang pertama itu adalah user, kemudian Nesha yang kedua itu adalah nama grup. Maka bisa disimpulkan bahwa desktop ini adalah milik user Nesha dan milik nama grup Nesha. Jadi, siapapun yang berada di grup Nesha ini, dia akan mendapat permission yang sama. Oke, di sini perhatikan tiga bagian pertama ini, RWXR. Pada RWX, kemudian R-X, dan ada R-X lagi. Seperti yang kita tahu bahwa RWX ini adalah akses read, write, dan execute. Nah, jadi RWX yang pertama ini adalah permission atau akses untuk sebuah user. Jadi, user dari direktori desktop ini, dia mendapat akses untuk read, write, dan execute. Kemudian, R-X ini adalah permission atau akses untuk grup. Nah, jadi pada grup milik direktori desktop ini, dia hanya mendapatkan permission untuk write dan execute. Oke, karena hubungannya ini minus ya teman-teman, jadi dia tidak bisa mendapatkan permission untuk write. Kemudian ada R-X yang ketiga, ini adalah permission untuk order. Jadi order ini adalah dia bukan user Nesha dan juga bukan user yang ada pada grup. Jadi siapapun itu dia hanya mendapatkan permission untuk write dan execute. Oke, kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu Change Ownership. Jadi, pada materi yang ketiga ini, kita akan mencoba mengubah kepemilikan suatu file. Oke, langsung saja kita ls-l untuk melihat seluruh detailnya. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa semua file yang ada di sini, ini masih milik user saya sendiri, yaitu user Nesha. Kita akan coba bikin file baru dengan perintah touch ownership.txt. Kemudian kita ls-l. Oke, jadi di sini file yang barusan kita buat yaitu ownership.txt ini masih milik user Nesha ya teman-teman. Jadi kita akan ubah kepemilikan dari file ownership ini menjadi milik user lain. Oke, kita akan coba buat user baru. Kita masuk
ke root terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintahnya yaitu sudo add user owner baru. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita masukkan password yang simple saja. Kita enter saja ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kita akan masuk ke home terlebih dahulu. Kemudian kita ls. Oke, terlihat di sini bahwa kita sudah memiliki user baru yaitu owner baru. Oke, kita coba masuk ke Nesha terlebih dahulu, cd Nesha slice. Oke, enter. Kemudian kita akan ls min l. Oke, terlihat di sini bahwa file ownership.txt ini dia kepemilikannya masih menjadi milik user Nesha. Oke, kemudian kita akan masuk ke owner baru dengan cara owner baru, kemudian kita enter, lalu kita coba ls min l. Oke, kita coba ke home terlebih dahulu, kemudian kita ls min l. Oke, di sini pada user owner baru, dia ini berada di user owner baru dan juga pada grup yang bernama owner baru. Itu artinya dia termasuk atau terhitung menjadi order ya teman-teman. Jadi dia hanya mendapatkan permission right. Oke, kita akan coba masuk ke user saya terlebih dahulu. Kemudian kita coba ls min l. Oke, jadi di sini akses untuk file ownership.txt ini dia hanya bisa read ya teman-teman. Oke, kemudian ketika kita coba nano, kemudian kita akan coba nano ownership.txt. Oke teman-teman, saat kita coba nano ownership.txt ini sebenarnya unreachable ya teman-teman. Dia tidak bisa mengedit isi dari file ownership sendiri. Oke, karena di sini saya ada sedikit masalah, maka ketika saya nano ownership ini dia hasilnya bisa. Padahal aslinya ketika saya nano ownership itu hasilnya unreachable. Oke, kemudian kita Ctrl X. Oke, kita akan coba ubah kepemilikan dari ownership menjadi owner baru. Begitu juga dengan grupnya ya teman-teman. Kita masuk ke Nesha terlebih dahulu dengan perintah. Oke, dengan maju. Lalu kita ls. Kemudian kita masuk ke root. Kita akan berikan perintah chown untuk mengubah kepemilikan user owner baru, kemudian ownership.txt. Jadi di sini kita ingin mengubah kepemilikan dari ownership menjadi milik user owner baru dan juga grup owner baru. Kemudian kita ls min l. Oke, di sini terlihat ya bahwa file ownership ini berubah kepemilikannya menjadi milik user owner baru. Begitu juga dengan grupnya, dia sudah berubah menjadi grup owner baru. Kita coba masuk ke owner barunya. Kemudian kita coba edit filenya yaitu nano ownership.txt. Oke, di sini ketika kita berikan perintah nano ownership.txt itu hasil yang benar adalah bisa untuk mengedit file yang berada di dalamnya. Tetapi saya di sini seperti pada permasalahan di awal itu tidak bisa hasilnya, justru kebalikannya yaitu unreachable. Oke, jika di kalian bisa, maka kalian coba saja, coba 1, coba 2, lalu Ctrl X, kemudian Y. Oke, jika sudah, kita bisa cek menggunakan cat ownership.txt. Oke, ketika kita berikan perintah cat ownership.txt ini, dia nanti akan menampilkan isi dari file tersebut. Oke, kemudian kita ls min l. Oke teman-teman, pada file ownership.txt ini
dia bisa read hanya pada user saja. Kemudian pada group dan order dia hanya bisa write. Jadi dia tidak bisa read di user dan order. Jadi ketika kita masuk ke user Nesha, kemudian kita nano ownership.txt, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita tidak bisa mengedit pada order Nesha. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission. Jadi kita akan mengubah permission pada suatu file. Oke, langsung saja kalian buka terminal Debian-nya. Oke, kemudian kita ls-l. Oke, di sini untuk permission pada ownership, dia ini adalah write, dan pada group dan juga order dia hanya read ya teman-teman. Nah, misal di sini saya akan membuat file baru yaitu touch permission.txt. Kemudian kita enter, lalu kita ls-l. Oke, pada file permission.txt ini, dia permissionnya untuk user adalah write dan write. Kemudian pada group dan order, dia permissionnya hanya read ya teman-teman. Jadi di sini saya akan ubah pada group permission.txt ini, dia bisa write ya teman-teman, yaitu dengan cara chmod g+w permission.txt. Yang artinya kita akan menambahkan permission write pada grup yang ada pada file permission.txt. Lalu kita enter. Oke, di sini kita coba ls-l. Oke, di sini pada file permission.txt dia mendapat akses write. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke home. Nah, di sini saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Nesha agar dia dapat mengakses permission.txt, yaitu dengan cara sudo usermod min ag Nesha new owner, kemudian kita enter. Oke, kita coba cek pada new owner. Oke, kita coba ls. Kemudian kita coba ls. Oke, kita akan coba masuk ke permission, yaitu nano permission.txt. Lalu kita enter. Oke, saat kita coba nano permission.txt ini hasilnya kita bisa mengedit file dari permission.txt ini. Tetapi karena saya ada kesalahan, jadi saya tidak bisa mengedit file dari permission.txt ini. Oke, kita Ctrl X. Lalu gimana jika kita ingin menghilangkan permission write-nya pada file permission.txt? Oke, kita masuk ke Nesha terlebih dahulu. Lalu kita ls-l. Oke, di sini saya akan menghapus permission write pada grup di permission.txt, yaitu dengan cara chmod g-w permission.txt, yang artinya kita akan menghapus permission write pada grup milik permission.txt. Oke, kita coba ls-l lagi. Oke, di sini permission untuk write-nya sudah hilang ya teman-teman. Kita coba cek di new owner. Oke, kita coba. Kemudian jika nano permission.txt. Oke, ini hasilnya unreachable ya, karena di ls-l tadi pada permission.txt, permission word-nya pada grup sudah dihilangkan. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Jadi permission execute ini jika kita gunakan pada suatu file, maka kita bisa merunning ke file tersebut. Dan jika kita gunakan pada suatu direktori, maka kita bisa cd atau masuk ke direktori tersebut. Oke, langsung saja kalian buka terminal Debian-nya.
Oke, di sini saya memiliki dua user, yaitu user Nesha dan user owner baru. Dan defaultnya semua user itu tidak bisa masuk atau write ke user Nesha. Kita coba masuk ke owner baru terlebih dahulu. So, owner baru. Kemudian kita cd Nesha. Maka di sini permissionnya di-mute ya teman-teman, karena pada order di sini itu tidak diberikan akses execute. Jadi kita tidak bisa masuk ke user Nesha. Dan caranya kita harus menambahkan permission execute terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke root. Oke, kita coba masukkan perintah chmod g plus x. Oke, perlu diperhatikan G ini adalah lambang dari grup dan X ini adalah lambang dari execute. Nesha. Kemudian kita enter. Nah, ini kita menambahkan permission execute pada order user Nesha ya teman-teman. Kemudian kita menambahkan permission write pada user Nesha dengan perintah chmod o plus w nama user, kemudian kita enter. Kemudian permission write yaitu chmod kemudian g plus w Nesha. Oke, di sini jika kita ls min l, maka di sini permission untuk grup dan juga order milik Nesha dia bisa melakukan write, dan execute. Oke, kita coba masuk ke owner baru lagi, yaitu new owner. Kemudian kita cd slice Nesha, cd Nesha slice. Maka ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu gimana untuk permission execute pada file? Oke, di sini kita hapus dulu ya permission sebelumnya. Kita masuk ke root lagi, lalu kita ke home. Kita hapus dulu dengan perintah chmod g-min x Nesha slice, kemudian chmod o min x Nesha slice, kemudian kita coba ls min l, maka kita sudah tidak memiliki permission execute lagi ya teman-teman. Permission execute pada user Nesha. Masuk ke user Nesha, yaitu Nesha. Kita coba ls, maka kita sudah tidak memiliki permission execute lagi ya teman-teman. Kemudian kita cd slide, karena hanya pada user Nesha kita bisa melalui execute ya teman-teman. Oke, kita kemudian ls. Nah, jadi kalau execute pada sebuah file itu teman-teman hanya bisa melakukan pada file yang berakhiran .sh atau berbasis file. Jadi untuk file yang .txt seperti ini itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita coba buat file .sh yaitu dengan cara touch d.sh. Kemudian kita buat script di dalam filenya dengan perintah nano d.sh. Misalnya kita pakai echo, kemudian tanda petik hello world, kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Oke, di sini kita coba masuk ke owner baru, owner baru. Kemudian kita coba masuk ke file d.sh, d.sh. Ini D-nya dia teman-teman, karena kita tidak mendapatkan akses atau permission execute untuk masuk ke file d.sh. Namun, bagaimana jika kita masuk lewat user Nesha? Oke, kita ke user Nesha terlebih dahulu. Kemudian kita coba masuk ke file d.sh. Oke, ini juga permissionnya D-nya ya teman-teman. Kita coba cek ls min l. Oke, di sini terlihat pada file d.sh ini dia tidak mendapatkan sama sekali permission execute ya teman-teman, baik itu di user group ataupun order. Oke, di sini kita akan memberikan permission execute-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke root, kemudian kita berikan perintah chmod u plus x d.sh.
.sh, yang artinya kita akan memberikan permission execute pada user Nesha pada file d.sh. Oke, masuk ke user Nesha. Nah, kita coba masuk pada file d.sh. Oke, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil masuk ke file d.sh. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu review chmod. Jadi kita akan mereview perintah chmod, yang mana perintah ini tuh digunakan untuk merubah suatu permission. Oke, kalian masuk ke terminal terlebih dahulu, kemudian kalian masuk ke root. Nah, di sini kita coba ls-l. Terdapat banyak file dan juga directory yang mana kita bisa mengubah permissionnya dengan perintah chmod. Oke, misalnya di sini ada perintah chmod u plus r. Itu artinya kita menambahkan permission write pada user, dan kalau u plus w itu artinya kita menambahkan permission write pada user. Misalnya di sini ada perintah chmod u plus r. Itu artinya kita menambahkan permission write pada user. Dan bagaimana kalau chmod u plus w, itu artinya kita menambahkan permission write pada user. Nah, kalau u plus x itu artinya kita menambahkan permission execute pada user. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa yang namanya user ini berada pada awal ya teman-teman. Misal di sini drwx, ini adalah permission user ya teman-teman. Bisa dilihat pada desktop, permission untuk usernya dia bisa melakukan read, write, dan execute. Nah, pada grupnya dia hanya bisa melakukan permission write dan execute. Karena write ini strip ya teman-teman, begitu juga pada order dia hanya bisa melakukan write dan execute. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa U dilambangkan dengan user, kemudian O itu dilambangkan dengan order, lalu G itu melambangkan group. Nah, buat teman-teman yang mau menghapus atau menghilangkan permission, teman-teman bisa menggunakan tanda strip ya teman-teman. Misalnya di sini kita akan menghapus permission execute di desktop. Nah, teman-teman bisa memberikan perintah chmod g-min-x desktop. Kemudian kita enter. Jadi perlu diketahui bahwa R melambangkan read, kemudian W itu melambangkan write, dan X itu melambangkan execute. Kemudian huruf D di awal seperti ini, dia ini menandakan bahwa dia sebuah directory. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan angka. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan perintah chmod dengan didefinisikan huruf U untuk user, G untuk group, O untuk order, sekarang kita akan mendefinisikannya dengan angka untuk mempermudah kita dalam memberikan suatu permission. Oke, langsung saja kalian buka terminal Debian-nya. Nah, di sini bisa didefinisikan bahwa execute sama dengan 1, kemudian write sama dengan 2, lalu read sama dengan 4. Misal di sini saya membuat file baru dengan perintah touch number permission.txt. Kemudian kita ls-l. Nah, terlihat di sini bahwa pada file number permission.txt ini pada user dia hanya mendapatkan permission write dan write. Kemudian pada group dia hanya mendapatkan permission write, kemudian dengan order dia juga mendapatkan permission write. Jadi kita akan membuat pada user itu dia mendapatkan full permission, kemudian pada group dia mendapatkan permission write dan execute. Dan kemudian pada order dia mendapatkan permission write dan write. Jadi kita akan ubah dengan perintah chmod 756 number permission.txt. Jadi angka yang pertama ini, angka 7 ini, dia menunjukkan permission untuk user. Kemudian angka yang kedua ini dia menunjukkan permission untuk group. Kemudian angka yang ketiga
dia menunjukkan permission untuk order. Nah, kemudian kenapa sih angkanya 7, 5, dan 6? Nah, bisa dilihat pada definisinya. Jika kita ingin memberikan full permission, itu artinya kita akan memberikan permission execute, write, dan juga write. Maka jika kita jumlahkan lambangnya, 1 ditambah 2 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Begitu juga pada grup, kita ingin menambahkan permission write dan execute. Maka jika kita lihat pada definisinya, jika execute kemudian dengan write kita tambahkan, maka hasilnya adalah 5. Begitu juga dengan order, hasilnya 6. Itu karena kita akan menambahkan permission write dan read, yang mana jika dijumlahkan hasilnya adalah 6. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita ls min l. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, bahwa pada user dia mendapat full access, yaitu ada write, write, dan juga execute. Kemudian pada grup dia mendapatkan permission write dan execute. Kemudian pada order dia mendapatkan permission write dan write. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus atau menghilangkan permission execute pada user? Nah, di sini kita tinggal ubah saja depannya menjadi 6. Kenapa 6? Karena di sini kita akan menambahkan permission write dan read saja, yang mana jika kita lihat pada definisinya, write dan write, jika kita jumlahkan itu maka hasilnya adalah 6. Oke, chmod 656 number permission.txt. Kemudian kita coba ls min l. Oke, di sini terlihat bahwa permission untuk usernya sudah berubah menjadi write dan write. Oke, kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu chown pada direktori bagian 1. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mengubah hak kepemilikan pada suatu file. Nah, sekarang kita akan ubah suatu kepemilikan pada suatu direktori. Oke, langsung saja kalian buka terminal Debian-nya. Di sini saya akan mencoba membuat direktori dir1 dengan perintah mkdir dir1. Lalu kita enter. Kemudian jika kita ls dir1, oke, ini masih kosong ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dir1 dengan cd dir1. Kemudian kita akan bikin dir2 di dalam dir1 dengan perintah mkdir dir2. Kemudian kita enter. Kemudian kita bikin juga dir3 di dalam dir2. Kita mkdir dir2, kemudian slice dir3. Kita enter. Oke, kita coba ls dir2. Oke, di sini sudah ada dir3 ya teman-teman. Kita kembali lagi. Di sini jika kita ls min l, terlihat di sini bahwa hak kepemilikan dari direktori dir1 ini masih milik user Nesya ya teman-teman. Jadi kita akan ubah kepemilikan direktori dir1 ini menjadi milik user owner baru. Oke, di sini kita akan ubah, kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke home, kemudian kita ls. Oke, di sini ada user owner baru ya teman-teman. Oke, kita akan ubah kepemilikannya menjadi milik owner baru. Kita masuk ke cd Nesya. Kemudian perintahnya yaitu chown owner baru .2 owner baru dir1. Kemudian kita enter. Kita coba ls min l. Oke, di sini terlihat bahwa hak kepemilikan dari direktori dir1 ini berubah menjadi milik user owner baru dan juga grup yang bernama owner baru. Oke, di sini kita akan coba masuk ke dir1. cd dir1, kemudian kita ls min l. Oke, di sini pada direktori dir2 ini masih milik user Nesya dan juga masih milik grup Nesya. Jadi dia tidak ikut keubah menjadi milik user owner baru. Jadi ada satu cara untuk mengubah hak kepemilikan pada suatu direktori agar isi di dalamnya juga ikut keubah. Oke, kita cd home dulu. Kemudian kita masuk ke perintahnya yaitu chown Nesya, nama user Nesya. Kemudian dir1, lalu kita enter.
Oke, di sini kita ubah lagi dir satunya menjadi milik user Nesya ya teman-teman. Oke, jadi cara agar hak kepemilikan pada direktori dir 1 beserta isinya juga ikut berubah, yaitu dengan cara chown min r besar, kemudian owner baru, kemudian dir 1 slice. Kemudian kita enter, lalu kita ls min l. Oke, di sini pada dir 1 dia sudah, maaf terdapat kesalahan. Oke, jadi cara agar hak kepemilikan pada direktori dir 1 beserta isinya juga ikut berubah, yaitu dengan cara chown min r besar, kemudian owner baru, nama user, dir 1 slice. Oke, kemudian kita ls min l. Oke, di sini pada direktori dir 1 ini kepemilikannya sudah berubah menjadi milik owner baru. Kita cek pada dir 3, kita masuk ke dir 2 terlebih dahulu, cd dir 2, cd dir 1, cd dir 2, kemudian kita ls min l. Oke, pada direktori dir 3 juga sudah berubah kepemilikannya menjadi milik user owner baru. Oke, jadi perintahnya tadi chown min r besar, yang mana r ini itu menandakan resource, yang artinya keseluruhan atau isi dari direktori tersebut itu bisa ikut terubah. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-9, yaitu chown pada direktori bagian 2. Jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan atau mengubah permission pada suatu file. Nah, sekarang kita akan mengubah permission pada suatu direktori. Oke, langsung saja kalian buka terminal Debian-nya. Kemudian di sini saya akan membuat suatu direktori, yaitu dengan perintah mkdir chmod test. Kemudian kita enter, kita ls. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman direktori chmod test. Kemudian jika kita ls min l, kemudian ketika kita ls min l, maka kepemilikan dari direktori chmod test ini berada pada user Nesya dan juga pada grup yang bernama Nesya. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus permission execute pada user. Kemudian kita akan coba menambahkan permission write pada grup dan juga order. Oke, caranya sama, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita berikan perintah chmod u min x chmod test. Kemudian kita enter. Oke, kita masuk ke perintahnya, yaitu perintahnya chmod u min x chmod test, yang artinya di sini kita akan menghapus permission execute pada user pada direktori chmod test. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita akan memberikan permission write pada grup. Oke, perintahnya masih sama, chmod g plus w chmod test. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan permission write pada order. Caranya yaitu chmod g plus w chmod test. Kemudian kita ls min l. Terlihat di sini bahwa pada user permission itu execute-nya telah kita hapus. Kemudian pada group dan order kita sudah terdapat full permission, yaitu ada read, write, execute. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai materi-materi di bab 13 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!